Bagi Anda yang mungkin belum pernah meditasi, belum pernah belajar meditasi, percayalah sebenarnya setiap dari kita pernah memasuki keadaan meditatif. Jadi, di dalam hidup kita butuh kalimat, tapi di dalam hidup kita juga butuh spasi. Nah, posisi meditasi adalah sebagai spasi. Banyak distorsi definisi sukses material, Mas. Padahal sukses sebetulnya adalah ditakar dari apa yang dia cita-citakan sendiri. Ketemu saya 15 tahun lalu, saya bukan orang kayak gini. Anda akan melihat orang yang mengatakan teknik saya paling bagus dan yang lain salah. Visual banget, Mas. Makanya akhirnya dompet saya itu saya taruh duit yang nggak pernah saya pakai. Sehingga setiap saya buka dompet, alhamdulillah isi hono. Nggak pernah misuh akhirnya. Iya. Itu salah satu trik saya. I see. Apakah itu teknik itu canggih? Enggak kan? Makanya kenapa nenek moyang zaman dulu lumbung padi jangan sampai kosong. Karena ketika kosong, jancok rek, miskin dewe. Itu kan akhirnya misuh, mengundang kemiskinan. Tapi ketika disisain, alhamdulillah sehono, akhirnya narik. Nah, akhirnya kita bisa lihat ilmu-ilmu nenek moyang yang mungkin oleh Gen Z sekarang dianggap jadul, itu ilmu mahal semua, Mas. Makanya ada beberapa orang saya bilang, kalau Anda punya ilmu nenek moyang mau dibuang, kasihin ke saya dulu. Buku-buku lama gitu loh. Ilmu apa, Mas? Iya teman-teman, ini keren banget, luar biasa ya. Nanti kalau teman-teman pengen tahu video fullnya di YouTube Ngaji Roso sama di channelnya Mas Arif ya. Arif RH Vibrasi. Ya teman-teman ya. Arif RH Vibrasi. Oke. Tapi esensinya nangkep ya, Mas ya. Jadi nangkep banget dong. Maksudnya adalah artinya everybody, every one of us sebetulnya praktisi vibrasi. Sebelum Anda ketemu saya, bahkan nggak ketemu saya pun, Anda tuh udah hebat. Yang kurang cuman kita tuh jarang untuk ngamatin diri kita sendiri. Iya. Nah, dan satu lagi, Mas. Saya tuh merasa hidup saya luar biasa setelah saya berhenti membandingkan hidup saya dengan orang lain. Karena itu sumbernya iri dengki. Kita menakar sukses kita versi orang lain, kita menakar apa yang kita dapat dengan orang lain. Akhirnya selalu nggak bisa bersyukur. Iya. Rawono ujungnya, Mas. Ilmu vibrasi itu sebenarnya bisa nggak, Mas Arif, digunakan untuk penyembuhan penyakit? Jadi biar kita nggak perlu ke rumah sakit gitu, Mas Arif? Gini, Mas ya. Kalau kita bicara, ini penyakit fisik ya, bukan mental ya. Iya. Jadi penyakit fisik itu agak kompleks. Karena ada penyakit fisik yang memang makanan. Ya kayak kita makan makanan basi, mau vibrasi positif, main seret, Mas. Iya. Nah, kita bicara penyakit yang diperburuk atau dipicu oleh emosi negatif. Dan itu bukunya ada, ditulis oleh Louis L. Hay. Jadi Louis L. Hay itu penulis buku, judulnya You Can Heal Your Life. Dia bikin daftar ratusan penyakit, plus apa emosi yang menyebabkan itu, plus apa afirmasi yang terbaik, Mas. Nah, artinya dari bukunya Louis L. Hay kita bisa lihat bahwa ada kontribusi rasa di dalam sebuah penyakit fisik. Nah, hubungannya apa dengan penyakit? Perasaan itu akan memicu banjir kimiawi di tubuh, kan, Mas. Contohnya ada endorfin, ada noradrenalin. Contohnya saya pernah baca di sebuah buku. Hormon noradrenalin itu keluar kalau kita tuh marah yang teramat sangat. Dan daya hancurnya, konon, ini saya takut salah ya. Di buku itu dikatakan, nggak kalah dengan bisa ular kobra, daya rusaknya. Kebayang kalau kita mengakses itu every day. Jadi, kalau boleh ditanya, ilmu tentang vibrasi sebetulnya lebih pas. Itu bukan untuk ngobati. Lebih baik mencegah. Kalau sudah terjadi kan tetap butuh bantuan, kadang harus ke dokter ya, Mas ya. Makanya gini, kalau kita lebih banyak beremosi yang positif ya, lebih banyak di situ ya, maka potensi munculnya penyakit fisik yang berat itu kecil. Terus, Mas, kalau sudah terlanjur sakit fisik berarti nggak ada gunanya dong. Oh, ada, mempercepat penyembuhan.
Tapi kan daripada kejadian, mending kita gunakan untuk mencegah, Mas. Karena repotnya, Mas. Kadang kita tidak tahu. Saya pernah kena yang namanya GERD, Mas. GERD itu. Dan waktu itu saya nggak tahu GERD itu apa. Batuk menaun nggak sembuh-sembuh. Saya ngajar muntah di kelas. Itu dulu banget itu. Awal-awal nikah. Kan nikah awal-awal 2 tahun stres saya. Sampai akhirnya saya baru tahu, periksa di dokter THT. Setelah sekian dokter saya temuin, dokter bilang, Anda stres. Loh, saya perasaan bahagia aja, Pak. Stres nggak disadari, Mas. Nah, ini, Mas. Yang repot itu stres nggak disadari. Apa ya? Oh iya. Aku tuh kerja terus, nggak nalerene. Jadi bagian tersulit setelah kita tahu bahwa, emosi negatif itu bisa memicu penyakit, emosi positif bisa menyembuhkan penyakit. Repotnya adalah kadang kita itu denial. Banyak, Mas, orang yang merasa baik-baik saja padahal tidak. Karena orang Jawa apalagi, Mas. Gimana, Mas? Apa, Mas? Apa yang jelas? Kesekecane. Padahal ngedongkol. Nah, itu diakumulasi, Mas. Banyak yang gini nggak? Nggak tahu, Mas, tiba-tiba ujuk-ujuk penyakitnya datang. Nggak ada yang ujuk-ujuk. Setiap ada orang yang bilang ujuk-ujuk sakit, tak tanya, berapa kali medical check up dalam setahun? Kalau rajin medical check up kelihatan, Mas, bahwa itu ada tandanya. Nah, yang menarik adalah, tonton ya, dari kasus-kasus. Untuk khusus perempuan ya, ini saya cerita perempuan. Orang yang bermasalah secara emosi dengan pasangannya atau orang tuanya gitu, orang dekat gitu, yang perempuan, itu pasti nyerangnya ke organ apa ya namanya tuh? Saya lupa. Pokoknya kalau nggak area dada, ke area perempuan. Jadi bisa kanker serviks, kanker rahim, bisa ke tumor payudara. Itu cenderung emosi, Mas. Jadi ya tentunya makanan juga ya. Ngurangin gula dan sebagainya tetap penting, tapi katakanlah gini, makanan 90% penyebab penyakit, ya. Pola hidup 0,5%. Kan tetap tidak 100% kalau tidak ada emosi di situ. Artinya kalau 0,5% ini diambil kan nggak jadi. Nah, teman-teman bisa cek tadi di buku saya, buku apa namanya? Louis L. Hay. Saya masukkan juga sih di sini, saya kutip itu. Louis L. Hay itu apa yang dia sampaikan tentang penyakit fisik. Itu berapa, Mas? Dijual berapa, Mas? Jabri aja deh. Oh, Jabri aja ya. Begini teman-teman, Jabri saya ya. Aku kurang nyaman untuk menyampaikan informasi, apalagi ini channelnya Mas Hendra, jadi aku pengen. Oke. Jadi teman-teman menghormati yang punya channel. Yang mau bukunya Mas Arif RH, yang mau pelatihan atau yang mau konsultasi dengan Mas Arif RH, nanti silakan Jabri saya ya di 0856 346 1113 atau di YouTube Ngaji Roso, di deskripsi selalu saya tampilkan, begitu ya teman-teman. Saya masuk ke beberapa pertanyaan terakhir sebelum saya pamit dengan Mas Arif RH yang tetap stabil cara ngomongnya mulai dari awal sampai sekarang. Nah, Mas Arif pernah bikin konten terkait dengan meditasi. Bagaimana cara Mas Arif memahami esensi meditasi itu sebenarnya? Pertanyaannya, misalnya nih, kalau aku tanya ke Mas Haji gitu, jenengan pernah meditasi nggak? Sebelum ketemu semuanya ini. Waktu SD pernah meditasi? Belum. Nah, ada perbedaan antara praktik meditasi dan esensi dari meditasi, Mas Indra. Oke. Nah, saya lebih memilih menyampaikan kepada teman-teman bahwa bagi Anda yang mungkin belum pernah meditasi, belum pernah belajar meditasi, percayalah sebenarnya setiap dari kita pernah memasuki keadaan meditatif. Nah, karena gini, kalau orang yang nggak pernah belajar meditasi terus akhirnya piye Mas, males ya meditasi. Kalau Mas Hendra nanya saya cara meditasinya sekarang gimana, tahu nggak? Gimana, Mas? Main musik, Mas. Main musik, oke. Tapi untuk orang yang belum tahu esensi meditasi, ya nggak bisa meditasi. Karena esensi dari meditasi adalah pikiran istirahat. Pikiran istirahat. Istirahat itu artinya tidak mikir besok, tidak mikir kemarin, tidak mikir, present moment. Itu meditasi. Nah, lagi BAB itu kenapa banyak ide? Karena present moment.
Itu meditasi, meditasi plung. Apa yang akan terjadi di dalam hidup seseorang, kecerdasannya dan lain sebagainya lah pokoknya, ketika kemudian dia selalu menikmati present moment. Gini Mas, ini agak complicated. Oke. Present moment dibutuhkan sebagai titik untuk kita mengumpulkan tenaga dan menetralkan situasi. Kayak kalau di mobil itu gigi netral. Atau kopling itu sejenak kan menetralkan. Tapi pas ngomong gini bisa nggak kita present moment? Loh bisa, dari tadi kita nggak mikirin besok. Oke. Dari tadi kita nggak mikirin kemarin. Present moment. Bener kan? Oke, Nah, sip. Musuhnya present moment ngelamun berarti? pikiran loncat Mas. Pikiran loncat. Siap. Oke. Jadi gini, Bisa diterima. Mas Hendra tadi bilang, apa yang terjadi ketika orang selalu present moment? Kata yang saya garis bawahi selalu Mas. Ini selalu itu agak sulit. Karena gini, manusia juga nggak boleh selalu di present moment. Karena ketika Mas Hendra punya visi 5 tahun ke depan, itu nggak present moment, dan itu harus. Tapi yang jadi salah kalau Mas Hendra terus saja pikirannya di 5 tahun ke depan, atau terus saja ke 5 tahun ke belakang. Artinya, in some case, Mas Hendra perlu pikirannya mikir ke depan, tapi ojo suwe-suwe. Iya. Perlu mikir ke belakang dong, untuk mapping aku dulu apa yang bikin gagal dan sebagainya. Nah, di saat kita mau ingin bugar lah, karena gini Mas, pikiran lompat tuh capek. Anda mikirin masa depan terlalu kesuwen atau kelamaan, lama-lama khawatir. Betul. Kalau mikirin masa lalu kelamaan, menyesal. Nah, pada saat itu sudah mulai muncul, kembalilah ke sekarang. Jadi, meditasi itu kayak spasi, Mas. Spasi. Jadi, Anda bisa baca tulisan ini, ya. Anda bisa baca tulisan ini karena ada spasinya. Coba kalau misalkan tulisan ini nggak ada spasinya. Tapi kalau spasi terus, kan nggak ada kalimatnya, Mas. Jadi, di dalam hidup kita butuh kalimat, tapi di dalam hidup kita juga butuh spasi. Nah, posisi meditasi adalah sebagai spasi. Jadi kalau Mas Hendra bilang, Mas, gimana supaya orang selalu, wah, spasi terus, Mas? Nggak bisa, Mas. Karena kalau orang gitu terus, dia tak jamin bahagia. Karena nggak punya keinginan, tapi sulit maju, Mas. Makanya ada yang bilang, Mas, kenapa ya orang-orang yang menekuni spiritual, kok akeh sih bermasalah keuangan? Loh, karena dia nggak imbang. Fakta itu. Fakta, Mas. Banyak yang kayak gitu pinjam duit. Kalau sudah ada kesempatan, itu luar biasa. Iya. Kecuali dia sudah oke, mapan semua, atau dia memilih jalan itu. Gimana tuh melogikakannya? Kenapa banyak praktisi spiritual yang dia kesulitan dengan finansial? Diruntut lagi, ini supaya terang. Ya, terang. Kalau kita mengacu pada apa yang dikatakan David R. Hawkins, dia katakan bahwa memang ada kontribusi faktor teknis dalam fenomena kesulitan keuangan, tapi banyak faktor non-teknisnya, alias fenomena kesadaran. Gitu ya. Nah, tapi itu perkecualian untuk orang yang secara sadar memilih itu, Mas. Contoh, iya, paham. Memang ada orang-orang yang seperti aku sugih banget, terus aku pengen sederhana, tak hibahkan semua. Itu lain kasus, Mas. Dia dompet memilih aja itu. dia nggak mau pegang. ATM dia nggak mau punya. Tapi kan dia sudah di situ, Mas. Nah, orang yang kayak gitu jangan ditiru orang yang lagi berjuang. Bahkan kan di dalam kehidupannya saya amati, dia pengen apa gitu ya. Di sekelilingnya itu berlomba-lomba untuk menyiapkan. Betul. Semakin tidak ingin, semakin dikasih sama alam, Mas. Tapi orang kayak gitu, itu udah levelnya udah different level. Betul. Udah different level. Nah, jadi tadi sampai mana, Mas, ya? Tadi saya kok lupa jadinya. Kita lagi bahas apa ini? Terkait tentang spiritual, orang spiritualis yang kadang finansialnya bermasalah. Nah, makanya sekali lagi, teman-teman, spiritual itu intinya kan mencapai kebahagiaan, dan seringkali diajarkan untuk melepaskan semua keinginan. Itu nggak salah, tapi jangan komplain kalau misalkan teman-teman itu keadaan belum mapan, itu jadi kurang maju. Karena simpelnya gini, jangan sering-sering pakai pikiran, pakailah roso. Iya. Simpelnya. Dan roso itu kan kadang di sini kadang nyuruh maju, Mas. Nah, kadang orang spiritualis mengunci pikirannya, termasuk rasa ingin maju. Iya. Keinginan seolah-olah keinginan itu dosa. Padahal manusia nggak mungkin nggak ingin, Mas. Betul. Karena ingin nggak ingin juga ingin. Aku nggak pengen punya keinginan, itu kan keinginan, Mas.
Aku nggak mau berniat lah. Itu kan niat. Iya. Oh, jelimet Mas. Nek kita bicara manusia, jadi memang. Jadi harus imbang ya, Mas Arif ya. Imbang dalam konteks orang itu. Dan itu proporsinya bisa geser-geser. Oke, hari ini kayaknya saya lebih banyak spiritualnya. Tapi besok-besok, karena kadang ada orang yang ngaco Mas, kakean wirid gak kerja. Gimana? Kan tetap kan harus ada keimbangannya. Tapi tetangga saya wirid terus kok banyak yang ngasih duit. Lain bro, level kesadarannya ngaca dulu. Sama seperti tadi, kita jangan sok-sok niru apa yang dilakukan orang, dan kita kepedean, level kesadaran kita sama dengan dia. Keren. Oke, terakhir Mas. Ya. Final. Jurus sederhana untuk mengakselerasi perubahan hidup. Jurus sederhana untuk mengakselerasi perubahan hidupnya Mas ya. Nah, yang memang di sini juga kalau saya ngamati ya Mas ya, kuncinya tetap di kemauan ya Mas. Kemauan ya. Bener. Karena kalau orang itu udah nggak mau berubah, ya nggak ada yang berubah. Orang itu nggak mau maju ya. Dan kalau orang itu tidak mau mengakselerasi, ya nggak akan terjadi akselerasi ya Mas. Bahkan channel sebagus Ngaji Roso, kalau orangnya nggak mau nonton ya nggak bisa mengubah juga. Jadi akhirnya pertama kali kalau menurut saya kita tuh harus punya kemauan itu dulu. Nah repotnya memunculkan kemauan itu kadang antara gampang dan enggak. Nah tapi setahu saya kalau orang itu betul-betul, ini sebenarnya sudah dijawab oleh pembicara-pembicara lain. Ya, ada yang bicara tentang misi hidup dan sebagainya. Kalau orang menyelami itu, pasti kemauan itu ada, Mas. Kemauan itu ada, walaupun balik lagi, yang disebut berubah ke arah mana itu kan kita tidak tahu ya, Mas ya. Iya. Tapi kalau menurut saya gini, kalau kita ingin terakselerasi, kalau menurut saya, hati-hati membandingkan diri dengan orang lain, Mas. Beneran. Jadi cara pertama, fondasinya, fokus ke diri sendiri, petakan kita tuh modalnya apa saja, pernah sukses apa saja, lalu sukses versi kita. Biarin orang lain penghasilannya lebih banyak dari kita, tapi untuk ukuran kita sekarang naik itu udah bagus. Itu loh, Mas. Kenapa? Kalau kita larut di sini, cepat, Mas. Kenapa? Kita larut dengan senangnya, syukurnya diri kita sendiri. Karena ketika lihat teman kita, jancok si cilik. Ini udah mulai akhirnya lambat. Iya kan? Jadi lambat karena akhirnya kita berbelok. Makanya akhirnya saya itu setelah sekian lama tuh tak renungkan, Rif, apa sih yang kamu ingin ya sebenarnya? Ternyata aku tuh sepele, Mas, keinginannya. Aku bebas untuk nonton anime dan bebas untuk main game PlayStation kapan saja. Ternyata cita-citaku tuh itu loh. Asli. Sesederhana itu, tapi untuk menyadari itu panjang. Karena untuk melakukan itu juga butuh duit. Loh, beli game, beli PlayStation butuh duit. Ya kan, kerja nggak kerja butuh kita punya bebas waktu. Tapi setelah disadari itu, akhirnya aku nggak iri dengan pencapaian orang. Karena yang aku mau udah aku temuin. Aku nggak iri, Mas, dengan orang punya Ferrari. Aku senengnya main game, PS ya, Mas ya? Iya, aku punya Ferrari banyak tapi nggak bisa main game, percuma juga. Akeh koncone berarti, akeh tunggale berarti. Iya. Ini contoh ya, Mas. Maksudnya kalau Anda memang takaran suksesnya beda dengan saya ya. Sukses itu kan mencapai apa yang kita mau, Mas. Mas, kalau ada teman Anda satu jadi gubernur, tapi dia sebenarnya nggak mau jadi gubernur, disuruh ibunya. Dengan orang cuma jadi kades, tapi dia memang cita-citanya jadi kades, Mas. Seperti Naruto, ingin jadi Hokage, kepala desa Konoha. Kepala desa Konoha. Mana yang lebih sukses antara kades dengan gubernur, ya, Mas? Menurut ukuran umum sukses gubernur, Mas. Duitnya luwih akeh, lebih pamor. Artinya apa? Banyak distorsi definisi sukses material, Mas. Padahal sukses sebetulnya adalah ditakar dari apa yang dia cita-citakan sendiri. Ini loh, Mas, yang bikin akhirnya kita tuh berat itu. Kita tuh akhirnya fokus kepada penilaian orang, orang sukses. Buang itu, Mas, itu. Bener, takaran menurut saya sekarang saya udah sukses. Dan terus itu akhirnya bergulung, Mas. Aku wis sukses, digulung lagi. Aku wis sukses, digulung. Itu terjadi akselerasi lama-lama. Iya. Nah, akselerasi yang terhebatnya nanti kalau servo semesta udah jadi, karena putaran kita dibantu oleh putaran semesta. Selama servo semesta belum terbangun, sing sabaro. Jadi servo tuh kayak gini, Mas. Tahu nggak kalau nyalain mesin apa tuh? Yang
Pas awal kan keluar tenaga, Mas. Betul, betul. Awal-awal tuh gitu, Mas, bangun servo itu. Tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain, dia muter terus. Mas. Iya. Kita taruh di situ ke bawah, Mas. Itu dapat ilmu itu dari mana, Mas Arif? Ini teknik, Mas. Niten. Ujung-ujungnya, saya ngamati kenapa kita udah belajar macam-macam kemana-mana ke guru siapapun, terus kayak nggak ada dampaknya. Karena nggak niteni. Kenapa? Kenapa kita perlu niteni? Karena yang kita dapat dari luar kadang harus di-custom supaya bisa diaplikasikan ke diri sendiri. Anda ngasih saya baju belum tentu pas ukurannya dengan saya, Mas. Sehingga harus saya sesuaikan. Dikecilin apa digedein. Oke. Jadi, saya, karena gini, Mas. Kalau Mas Hendra ketemu saya 15 tahun lalu, saya bukan orang kayak gini. Anda akan melihat orang yang mengatakan teknik saya paling bagus dan yang lain salah. Aku ya tahu cengkiling, Mas. Ngoten gitu. Sampai akhirnya aku melihat, kok orang itu tekniknya beda ya sukses. Kok itu bisa pakai itu berhasil. Berarti ya gak ngono juga. Ya. Iya. Terus aku mikir, oh memang janjo ya. Gitu. Kadang saya mikir gitu, kasihan dia narasumber ini, dia merasa temuannya dia yang paling terbaik. Padahal kita yang kesana kemari gitu kan kita bisa compare, Mas. Iya, Mas. Jadi kan ujung-ujungnya hasil. Ngapain sih? Loh, yang penting kan nyampe hasilnya. Caranya selama itu baik, tidak menzolimi orang, nggak masalah. Jadi kalau mungkin Mas Hendra menemukan video saya yang 15 tahun lalu, ya janjui Bang. Nyebeli, karena seolah-olah merasa paling hebat, paling bener, tekniknya paling bagus. Setelah tak pikir-pikir, malu. Ada satu titik akhirnya tuh, nggak gitu juga. Iya. Nggak gitu juga. Oke. Siap. Terima kasih banyak ya, Mas Arif. Terima kasih banyak teman-teman juga yang baik yang terlibat di sini maupun yang di belakang layar yang menyimak video ini di channel Ngaji Roso ya. Mohon maaf ya, Mas Hendra dan teman-teman kalau ada yang kurang berkenan sejak awal atau sejak kita komunikasi di WA. Mudah-mudahan. Mbak Octavia, ya, thank you. Ya, monggo mampir ke channel saya Arif RH Vibrasi. Barangkali Anda mau misuh-misuh di tempat Mas Hendra nggak? Aku mau misuh ini, aku nggak cocok dengan omongannya Mas Arif. Misuh di tempat saya aja, nggak apa-apa. Oke, thank you ya teman-teman. Silakan mampir di channelnya Mas Arif RH Vibrasi. Nanti untuk misalnya info kelas dan konsultasi, coba saya tanya Mas Arif nanti biar dijembatani. Terima kasih banyak ya Mas Arif ya. Terima kasih banyak Thank Mas you. Hendra. Terima kasih.